Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak di dalam ruangan ini dalam rangka pengimbasan AKM. Untuk memperlancar kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Kenapa pada hari ini saya mengambil judul asesmen nasional? Karena AKM ini adalah salah satu bagian dari asesmen nasional. Kenapa sekarang Bapak Ibu harus mengikuti ini? Karena di bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang pengimbasan AKM literasi fiksi. Untuk saat ini kita akan bahas literasi informasi dan literasi numerasi matematika. Sebelum memasuki kegiatan inti tersebut, ada baiknya kalau kita ikuti penjelasan secara umum tentang bagaimana itu AKM dilaksanakan di sekolah kita. Kalau Bapak Ibu selama ini mungkin memiliki pengertian yang bersifat abstrak atau masih bingung tentang bagaimana AKM, maka dengan adanya pengimbasan ini diharapkan kita memiliki wawasan yang lebih terang benderang tentang apa itu AKM dan bagaimana implementasinya di dalam pembelajaran di kelas. Sebagai bagian dari asesmen nasional, AKM di sini digunakan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kognitif. Kalau dalam K13 disebut KI3. Selain pencapaian asesmen nasional ini didukung oleh AKM, ada juga bagian dari survei karakter dan survei lingkungan belajar. Hasil belajar emosional itu sebetulnya mengenai nilai, sikap, kemudian tingkah laku yang akan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Mengapa? Justru di sini proses pembelajaran untuk AKM tentang profil pelajar Pancasila inilah yang akan kita masukkan di dalam asesmen, baik di dalam pembelajarannya maupun di dalam asesmen tengah semester dan di akhir semester yang nantinya akan kita kenal dengan asesmen kompetensi minimum. Mengapa dikatakan minimum? Maksudnya tidak semua kurikulum itu bisa diberikan kepada anak-anak. Oleh karena nanti anak-anak hanya akan mengikuti hanya sebagian kecil sesuai dengan hasil dari survei yang diadakan oleh pemerintah, khususnya dalam Mendagri untuk menunjukkan siswanya seperti apa. Pada saat kita penyusunan AKM, anak-anak akan mengerjakan 20 soal untuk literasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar, masing-masing 20. Makanya nanti dalam kesempatan ini nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk membuat soal AKM. Saya bagi menjadi 3 nanti personnya. Ada yang membuat AKM tentang survei karakter dan survei lingkungan. AKM ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi muda kita menjadi generasi yang cakap di abad ke-21. Apa saja itu? Kecakapan belajar dan inovasi. Itu jelas. Jadi murid kita tidak hanya mempelajari dalam kelas, tetapi juga dia punya daya kreativitas yang tinggi, entah menciptakan sesuatu, entah mendaur ulang, ataupun menimbulkan menciptakan hal yang baru. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi, penggunaan gadget untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi sekarang otomatis diutamakan.
Apalagi kita di saat pandemi ini menggunakan pembelajaran daring, otomatis penggunaan IT baik bagi guru maupun siswanya juga sangat-sangat terjaga. Kemudian kecakapan hidup untuk belajar dan berkontribusi pada masyarakat. Inilah nanti endingnya, ujungnya ketika anak-anak sudah belajar. Kalau sudah lulus mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, jangan sampai kelulusannya itu nanti tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi bagi lingkungannya. Kreativitas anak-anak muda sekarang ini super, terutama bagi mereka yang memberdayakan lingkungan sekitar, yang membantu anak-anak yang tidak mampu. Saya pernah lihat di televisi itu, mereka menggerakkan mereka itu bisa membantu supaya bisa belajar dengan mengadakan perpustakaan. Dan itu dari buku yang bekas. Dari situ anak-anak yang tidak bersekolah, dia bisa masuk kelompok situ. Bahkan bisa menggunakan IT karena disediakan oleh kalau sekarang komunitas ya, komunitas anak-anak yang peduli akan pendidikan di Indonesia seperti itu. Sampai-sampai anak-anak semua yang juga ikut pembelajaran, rajin membaca juga diberi skill, keterampilan apapun yang nanti dia hadapi di kehidupan yang akan datang. Seperti itu, saya pernah lihat itu dan itu bagus. Dan saya yakin itu bukan hanya satu, itu hanya satu contoh yang disuruh oleh media. Kemudian kolaborasi, bagaimana orang bisa bergabung, bekerja sama dalam kehidupan. Jangankan anak-anak, pada saat sekolah pun kan anak-anak ada kerja kelompok, itu salah satu contoh. Contohnya kalau pada saat tiket kelas, kerja kelompok kelas, ataupun melakukan pekerjaan lain yang di luar kelas yang dilakukan secara berkolaborasi. Yang habis work, ya seperti kita ini kemarin aja, kita kan kerja tim dulu. Yang satu ada yang sebagai narasumber, yang satu ada yang pakai sebagai audiennya. Kemudian ada bahannya semua itu kan saling melengkapi satu sama lain. Anak-anak pun kita didik nantinya dengan adanya AKM seperti itu. Caranya bagaimana? Tergantung bagaimana kita nanti mengemasnya. Cara AKM ini di dalam soalnya itu diawali dengan teks. Baik teks itu diambil dari cerita gambar, dari grafik, dari poster, kemudian dari apa lagi? Cerpen. Sehingga dikatakan literasi. Literasi itu sifatnya kan ilmu pengetahuan dalam bentuk teks. Untuk literasi membaca ada dua yang kita tahu, yaitu literasi fiksi dan informasi. Kemudian untuk yang literasi numerasi kita sudah tahu, hanya saja kita masih belum praktekkan nanti di sesi yang terakhir kita akan praktek untuk literasi numerasi. Nah, sekarang ini dengan adanya KM, oleh karena soalnya itu selalu diawali dengan teks, ya, maka guru di sini berperan untuk membantu anak-anak caranya mencermati soalnya. Ini tugas kita nanti, bagaimana cara mencermati? Nanti kita sudah konsepkan di sini. Kemudian keterangan benar. Pembuatan soal terutama pada saat kita yang lalu sebelum KKN ini, soal-soal yang kita ketahui itu pilihan ganda tapi simpel. Kalau sekarang makanya dikatakan minimum itu karena unik. Uniknya adalah yang membedakan adalah ada dua soal yang pilihan ganda kompleks dengan yang menjodohkan. Justru yang pilihan ganda kompleks itu nanti akan 60% soalnya. Masih itu. Untuk membaca saja dia susah. Nah ini akan kita temukan di kelas 5 nanti Pak Tar, itu ada anak yang namanya Rizky. Dia masih belum bisa baca, tulisannya masih belum, apalagi menggandeng ta. Dan ini adalah upaya kita di sini, kendala kita ada di sini. Levelnya itu berarti untuk anak yang seperti Rizky dan sekarang ini anak yang seperti Liu, oleh karena dia lambat, maka dia bisa disebut levelnya nanti level yang paling bawah, sehingga dia perlu intervensi khusus nanti, yaitu PIK. Mengapa perlu intervensi khusus? Loh, bagaimana kita tidak bisa membantu dia untuk dia bisa mencapai kompetensi yang harus dicapai oleh dia? Di kelas itu fokus kepada anak yang seperti Rizky,
seperti new, maka yang lain otomatis perhatian kita nanti akan mecah di situ. Anak yang pintar kita berdayakan. Kan kita tidak mungkin menangani 1 atau 2, 3 anak. Nah, kan begitu. Anak yang pintar tolong mengikuti, dibantu dalam membaca. Apa bisa? Bisa. Membantu mercon saja. Bisa. Seperti itu. Jadi disinilah yang teaching at the right level, ini maksudnya proses intervensi yang harus dilakukan oleh guru untuk menjembatani perbedaan yang keuangan itu akan diterapkan di sini. Kenapa sekarang saya pesan itu ada 17 tema? 17 tema itu adalah 17 tema yang dunia yang nanti akan masuk dalam pembelajaran di kelas. Kita akan mencermati itu yang di papan itu, yang di tembok di kanan kita itu nanti anak akan mencermati soal. Pada saat membahas soal itu dia akan kita ajak untuk memahami teksnya itu dengan cara pertanyaan dari guru. Ayo kira-kira anak-anak dari teks informasi itu termasuk dalam tema yang mana? Apakah tema yang berhubungan dengan kemiskinan, tanpa kelaparan, dan seterusnya itu? Karena buku informasi teks yang dibuat itu sudah disesuaikan dengan 17 tema yang aksi dunia itu. Jadi anak-anak mengapa dikatakan tadi di profil pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan global? Yaitu tadi, selain dia menghargai yang ada di Indonesia, juga yang sifatnya mendunia ini juga dia harus tahu. Diajari berpikir logis, kritis, nalar semenjak di SD. Karena saya belum menemukan AKM ini untuk aku. Jadi dimulai dari SD, ya. Tapi suatu saat pemerintah juga akan menyesuaikan di situ, saya yakin itu. Ya. Nanti di akhir kita akan mencermati soal, kontennya tentang apa, konteksnya apa. Kita akan belajar di situ. Beda dengan pada saat kita waktu sosialisasi yang di kantor, yang tentang literasi fiksi, ya.